Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, semoga selalu diberikan kesehatan selalu, rezeki yang melimpah, dan juga semoga selalu diberikan semangat yang lebih oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran daring khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi pada video pembelajaran kali ini di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi minggu lalu ya. Di sini KD kita masih tetap sama, yaitu pembentukan pemerintahan awal kemerdekaan. Nah, di video pembelajaran sebelumnya di sini saya ingatkan bahwa kita sudah mempelajari mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi, kemudian pembentukan kabinet dan juga pembentukan partai politik. Nah, untuk pembelajaran kali ini di sini kita fokus pada dua pembahasan. Fokus pada dua pembahasan untuk melanjutkan materi minggu lalu, yaitu di sini kita akan membahas mengenai Komite Van Aksi dan lahirnya TNI. Nah, kira-kira di sini nanti Komite Van Aksi itu sebenarnya itu apa, badan apa, dan kemudian bagaimana lahirnya TNI hingga sampai saat ini gitu. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya harapkan untuk kalian sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini ya. Jadi, yang pertama, di sini kita akan membahas materi mengenai Komite Van Aksi. Nah, kira-kira apa sih Komite Van Aksi? Ya, Komite Van Aksi itu merupakan laskar perjuangan yang sifatnya itu semi-militer ya. Nah, di sini Komite Van Aksi itu didirikan atau dibentuk oleh Soekarni dan Adam Malik. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melucuti senjata tentara Jepang dan juga merebut kantor-kantor pemerintahan yang masih dikuasai oleh Jepang atau yang masih diduduki oleh Jepang. Tuh. Nah, kemudian dari berdirinya Komite Van Aksi yang didirikan oleh Soekarni dan Adam Malik, di sini di berbagai daerah itu juga muncul laskar-laskar perjuangan yang lain, yaitu ada Angkatan Pemuda Indonesia atau API, kemudian Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, kemudian Barisan Buruh Indonesia atau BPI, dan juga laskar-laskar perjuangan lain yang tersebar di berbagai kota. Itu seperti contohnya adalah Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Sumatera, Lampung, dan juga Sulawesi. Nah, dari komite atau laskar perjuangan ini tujuannya juga hampir sama dengan Komite Van Aksi ya, yaitu untuk melucuti senjata tentara Jepang dan juga mengambil alih kantor-kantor yang masih diduduki oleh Jepang. Nah, itu tadi adalah sedikit pengertian dan tujuan dari Komite Van Aksi dan juga laskar perjuangan lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai terbentuknya TNI. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka, tepatnya 17 Agustus 1945, itu pada dasarnya Indonesia masih belum mempunyai tentara militer yang bertugas atau yang bertugas untuk mengamankan daerah untuk mengamankan Indonesia dari negara-negara lain. Contohnya di sini adalah Jepang gitu. Nah, kenapa belum terbentuk? Karena di sini Jepang masih ingin menduduki Indonesia lagi. Karena pada masa itu status Indonesia itu sebagai status quo, yaitu peralihan antara dari negara terjajah menjadi negara merdeka gitu. Sehingga di sini Jepang masih berusaha untuk mengambil alih kembali Indonesia dengan cara menghalangi bangsa Indonesia untuk mempunyai angkatan perang sendiri. Tuh. Nah, kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, maka di sini dibentuklah BKR. BKR itu adalah Badan Keamanan Rakyat. Ya. Tapi di sini BKR itu seperti singkatannya, yaitu Badan Keamanan Rakyat. Maka di sini dia berperan sebagai untuk menjaga keselamatan dan keamanan rakyat di masing-masing daerah. Jadi di sini BKR itu bukan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional, tapi hanya mengamankan keselamatan dan keamanan rakyat saja di berbagai daerah. Dan di sini sifatnya itu masih kedaerahan, bukan nasional.
Nah, kemudian setelah BKR, maka di sini muncul TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, jadi di sini TKR itu didirikan pada tanggal 5 Oktober 1945, di mana latar belakangnya itu ada dua. Yang pertama pada 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris itu mendarat di Jakarta. Kemudian disusul pada tanggal 29 September 1945, ini tentara Inggris yang diboncengi oleh Belanda itu juga mendarat di Indonesia, dan disinilah para tokoh pendiri bangsa itu berpikir bahwa kita harus mempunyai tentara keamanan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia itu tidak kembali menjadi negara yang terjajah. Tapi di sini harus memperjuangkan status Indonesia sebagai negara yang merdeka. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, maka didirikanlah yang namanya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Itu. Nah, faktor munculnya itu tadi ketika tentara Inggris itu mendarat di Jakarta, disusul oleh tentara Inggris yang datang kedua kalinya yang dibuncengi oleh Belanda. Nah, di sini bisa diartikan bahwa Belanda pun juga masih ingin menduduki Indonesia kembali gitu. Nah, kemudian di sini TKR itu dinilai hanya kesatuan yang menjaga keamanan rakyat, belum menunjukkan angkatan bersenjata. Maka pada tanggal 26 Januari 1946, maka didirikanlah TRI atau Tentara Republik Indonesia. Jadi di sini inilah cikal bakal dari TNI ya. Nah, pada masa ini dibentuklah dua angkatan perang. Yang pertama adalah ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia, dan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, kemudian TRI ini atau TRI ini mencakup tiga aspek. Yang pertama adalah tentara untuk rakyat, kemudian tentara kebangsaan, dan juga tentara nasional. Itu tujuannya untuk apa? Yang jelas adalah untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa lain yang ingin menduduki bangsa Indonesia kembali. Tuh. Nah, kemudian dari TRI ini maka disempurnakanlah menjadi TNI, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1947. Maka di sini disempurnakan menjadi TNI dengan tiga kekuatan. Yang pertama adalah Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Itu. Nah, kemudian TNI ini sebagai penyempurnaan dari TRI yang terdiri dari Angkatan Perang, TRI, dan laskar-laskar perjuangan lainnya. Jadi TNI ini merupakan gabungan dari TRI atau Tentara Republik Indonesia dengan angkatan perang lainnya gitu di berbagai daerah disatukan menjadi satu, yaitu TNI gitu. Nah, kemudian pada tahun 1962 maka di sini dari TNI itu berubah nama menjadi ABRI, yaitu Angkatan Barisan Republik Indonesia. Jadi di sini ABRI itu mengacu atau terdiri dari TNI dan juga Polri, Polisi Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari TNI dan Polri tadi, maka selanjutnya pada 1 April 1999 itu kembali lagi menjadi TNI, di mana TNI itu berdiri sendiri dan Polri itu juga berdiri sendiri. Jadi ini tadi sekilas saja dari berdirinya TNI dari setelah kemerdekaan sampai pada saat ini menjadi TNI gitu ya. Nah, selanjutnya pada gambar tersebut TNI resmi berdiri 5 Oktober 1945. Nah, itu dari TKR tadi ya. Kemudian dari TKR itu dirubah atau disempurnakan menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, di mana di TRI itu ada dua angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah, kemudian setelah TRI maka disempurnakan menjadi TNI yang terdiri dari tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, di mana anggotanya ini merupakan anggota dari TRI dan juga anggota dari laskar persenjataan lainnya. Nah, kemudian setelah itu
berubah nama menjadi ABRI, Angkatan Barisan Republik Indonesia, yang terdiri dari TNI dan Polri. Kemudian di tahun 99, maka di sini keduanya itu berdiri masing-masing. TNI dengan namanya menjadi TNI di tahun 99, dan kemudian Polri juga menjadi Polri sendiri gitu. Nah, ini adalah lambang dari TNI Angkatan Udara, kemudian TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut. Nah, selanjutnya di sini, kira-kira apa sih peranan TNI pada masa kini? Nah, yang pertama, kontribusi TNI atau peranan TNI. Nah, jadi di sini TNI pada masa kini itu juga sebagai pengajar juga ya, khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah 3T. Karena apa? Di daerah-daerah ini masih banyak tenaga guru, masih banyak kekurangan tenaga guru gitu. Sehingga TNI itu mendedikasikan diri juga sebagai pengajar untuk anak-anak di daerah 3T. Kemudian selanjutnya itu juga sebagai tenaga medis, ini khususnya juga di daerah 3T. Nah, kemudian ini juga memberikan bantuan juga atau kegiatan masyarakat ini juga masih di daerah 3T. Nah, kemudian ini untuk kontribusi TNI bagi Indonesia sendiri ya, selain menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, kemudian menjaga daerah-daerah yang ada di daerah 3T. Kemudian di sini juga ada yang namanya pasukan perdamaian. Mungkin di sini kalian juga pernah sering dengar pasukan perdamaian atau kontingen Garuda yang dikirim ke daerah-daerah daerah-daerah luar negeri yang sedang terjadi gencatan senjata atau terjadi peperangan itu. Nah, di sini biasanya adalah misi kemanusiaan ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan seperti biasa, tugas langsung dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.